Selain hebat dalam hal bermain sepak bola, Hugo Samir ternyata hafiz Al-Quran. Hugo Samir mengikuti ibunya yang seorang Muslim, sementara Jackson sendiri beragama Kristen. Meski begitu, perbedaan tersebut tak menjadi masalah untuk keluarga tersebut. Jackson bahkan mendukung penuh Hugo Samir dalam memperdalam ilmu Islam. Perlu diketahui, Hugo Samir merupakan putra dari mantan pelatih timnas Indonesia, Jackson F. Thiago. Meski ayahnya berasal dari Brasil dan masih berkewarganegaraan Brasil, Hugo Samir adalah putra Indonesia. Hugo Samir diketahui lahir di Surabaya, Indonesia pada tanggal 25 Januari tahun 2005 silam. Ia lahir dan besar di Indonesia, tak heran jika ia berhak untuk membela Garuda Nusantara. Saat ini, Hugo Samir tergabung di Akademi Persis Solo. Hal itu berarti ia dilatih oleh ayahnya sendiri, sebab Jackson kini menjadi manajer Akademi Persis Youth sejak Agustus tahun 2022 lalu. Hugo Samir pun sudah menimba ilmu sepak bola sejak kecil. Berbagai klub muda pernah ia singgahi untuk mempertajam kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar. Sebut saja seperti Akademi Persebaya, ASIOP, Akademi Barito Putra, Akademi Bayangkara FC, hingga akhirnya ia pindah ke tim Persis Solo pada November tahun 2021 silam. Sejauh ini, Hugo Samir pun bermain sebagai winger kanan. Liga 1 kembali terlihat barbar. Setelah Arema FC diserang, kini Persis Solo juga dihujani batu oleh oknum supporter saat melawat ke markas lawan. Persis Solo mendapat sambutan kurang ramah saat melawan Persita Tangerang. Busnya dilempari batu, mirip kejadian yang menimpa Arema FC beberapa waktu lalu. Peristiwa itu terjadi saat Persis menyambangi Persita Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023, dalam lanjutan Liga 1 2022/2023. Usai laga yang berakhir tanpa pemenang itu, Persis mendapat serangan. Di perjalanan, saat melintas kawasan Kelapa II, bus Persis Solo diserang sekelompok orang, yang diduga fans Persita. Bus yang membawa rombongan skuad Persis dilempari batu. Dalam foto-foto yang dibagikan akun Twitter fanbase Persis @pagarhijau_manahan, terlihat kaca bagian depan dan samping bus sampai pecah akibat lemparan benda keras. Beberapa orang coba mencegat bus dari depan dan melemparinya dengan batu. Situasi itu membuat bus mengalami kerusakan, dan satu staf mengalami luka ringan. Hal itu membuat Persita langsung meminta maaf kepada Persis Solo seraya mengecam kekerasan yang terjadi. Kemudian, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, juga menyentil kinerja kepolisian dalam memberi pengamanan. Kaesang Pangarep, Direktur Persis Solo, juga mengecam pendekar Cisadane karena beberapa pendukungnya bersikap barbar. Kejadian ini tentu menambah preseden buruk soal kekerasan di Liga Sepak Bola Indonesia. Sebab belum lama betul, kekerasan di sepak bola Indonesia melahirkan tragedi Kanjuruhan, yang menewaskan 135 orang usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Oktober tahun 2022 l. Thomas Doll tidak akan senang dengan rencana Sintayong. 9 pemain Persija Jakarta dipanggil mengikuti TC Timnas Indonesia U20. Sintayong dengan didukung PSSI kembali mengambil kebijakan yang menutup peluang pemain muda melahap menit bermain di Liga 1. PSSI baru saja mengumumkan daftar 30 pemain untuk mengikuti training camp Timnas Indonesia U20 pada 1 hingga tanggal 28 Februari mendatang. Masa pemanggilan tersebut bahkan bisa lebih panjang mengingat Timnas Indonesia U20 akan berpartisipasi di Piala Asia U20 2023 pada Maret. Dalam daftar 30 pemain tersebut, Persija menjadi klub dengan pemain terbanyak, sejumlah 9 wonderkid. 9 produk Akademi Persija tersebut meliputi Ahmad Maulana Syarif, Alfrianto Niko, Cahya Supriyadi, Doni Tri Pamungkas. Berikutnya,
Terdapat Frankie Misa, Ginanjar Wahyu, Muhammad Ferrari, Reza Aditya, dan Barnabas Sobor. Kehilangan 9 pemain, beberapa di antaranya beredar di tim utama, telah memantik kekesalan Thomas Doll di masa lalu. Hajar Inter Milan U17 Denis dan legenda timnas Indonesia terpukau permainan Garuda Select. Sebelumnya AC Milan U17 berhasil memetik kemenangan pada laga uji coba melawan Inter Milan U17 Aleksandrex Kanguru dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1 di stadion pada Rabu tanggal 18 Januari malam WIB. Adapun 2 gol kemenangan Garuda Select dicetak oleh Rafli Ikram dan Givariela Trovidianto. Hasil positif tersebut menjadi pertama didapatkan dalam tur di Italia setelah diuji coba perdana bermain tanpa gol kontra AC Milan U17. Saya sangat bangga atas apa yang dilakukan para pemain Inter Milan U17 melihat kami coba mengimbangi AC Milan dalam uji coba sebelumnya, kata Direktur Program Pembinaan Garuda Select. Denis Wise menilai para pemain Garuda Select menunjukkan permainan terbaiknya di laga kontra Inter Milan U17.